record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut perkuliahan kita ya, untuk di analisis proses bisnis. Hari ini kita akan fokus ngebahas mengenai key metrics. Jadi dalam suatu alur proses bisnis gitu ya, baik dalam satu peluncuran aplikasi ataupun hal yang lain, itu ada key metrics yang mesti dibahas, jadi suatu tolak ukur. Nah, key metrics itu apa? Key metrics itu parameter untuk mengukur ya kesuksesan dalam satu bisnis, entah itu dalam suatu jasa yang sifatnya digital ataukah produk yang sifatnya digital. Nah, sebuah bisnis atau alur proses bisnis itu harus punya parameter. Nah, kalau di bisnis, parameternya mereka yang paling utama itu adalah duit ya, atau rupiah. Nah, tapi kadang masalahnya ada beberapa hal yang terjadi. Contoh kalau kita bercerita kayak tukang bakso, gitu ya. Tukang bakso yang jualan, matriksnya mereka itu mereka cuma ngukur berapa sih pembelinya mereka cuma ngukur berapa sih yang melakukan pembelian per hari ini. Mereka tidak pernah mengukur pelanggan itu datang dari mana, misalkan. Kemudian pelanggan yang kemarin yang berbelanja di toko di baksonya dia, apakah datang lagi atau tidak. Nah, di sini matriks itu sangat diperlukan. Kita mau mengukur beberapa hal indikator yang sifatnya kadang tidak diperhatikan, tapi ternyata penting. Kalau kita bercerita juga kayak kayak Facebook ya, kalau Facebook orang mengunjungi situsnya mulai dari mendengar Facebook, kemudian mereka sign up, kemudian mereka lengkapin profilnya mereka, kemudian tambah teman, mereka login lagi, berinteraksi, sampai mereka mau melakukan proses pembayaran kalau mereka beriklan. Nah, kalau Facebook, ya sumber pendapatan utamanya kita sudah tahu ya, dari iklan. Dan iklan ini orang mau berbayar iklan kalau penggunanya itu sudah banyak, ataukah aplikasinya itu sudah sering digunakan. Nah, yang lain juga adalah perlu waktu bulanan atau tahunan. Misalkan kalau kita membuat macam Facebook untuk nyari revenue. Nah, sebelum pendapatan belum masuk, kita harus mesti tahu apa tolak ukur ketika bisnisnya itu dijalankan atau proses bisnisnya itu sedang dieksekusi. Nah, disinilah peran dari si key metrics itu. Nah, kalau kita berpikir dalam satu produk ya, baik itu aplikasi yang dibuat, pasti kita mulai dari versi yang pertama atau versi yang paling jelek. Biasanya akan ada proses iterasi di sini. Iterasi proses perulangan, perbaikan, kita tambal kembali apa fitur yang kurang, sampai pada akhirnya akan ngeluarin proses bisnis yang bagus atau produk aplikasi yang bagus. Nah, untuk matriks ada beberapa contoh sih sebenarnya kalian bisa nyari, tapi biasanya umumnya orang pakai itu adalah pirate matrix. Nah, jadi matriks bajak laut. Kenapa disebut pirate matrix? Kayak bajak laut ya. Bajak laut kalau ngomong kan R, nah, jadi AARR. Jadi disingkat seperti itu, bajak laut ngomong R. Nah, ini biasanya pirate matrix dipakai sama teman-teman yang baru ngerintis sebuah startup gitu. Dan ini diperkenalkan pertama kali oleh Dave McClure di 500 partner startup. Jadi ada matriks yang jadi tolak ukur dalam satu proses bisnis. Nah, tahapan-tahapan yang di dalam matriks R itu dimulai dari tahapan ketika pelanggan itu mau datang sampai pada akhirnya itu dia akan menghasilkan bagi perusahaan. Pirate matrix itu R, kalau ini di singkatan ya. Yang pertama itu adalah acquisition. Jadi kita berpikir bagaimana si user itu akan menemukan aplikasi kita. Kemudian activation, bagaimana si user itu dapat pengalaman yang bagus di aplikasi. R itu retention, mereka datang menggunakan lagi aplikasi. R yang kedua itu adalah revenue, menghasilkan. R yang ketiga itu adalah referral. Ini pirate matrix atau R ya. Nah, jadi ini biasanya di urutan tahapan yang biasanya dilakukan oleh si pengguna. Nah, semakin ke bawah gitu ya, semakin bawah si users itu akan si users itu akan semakin kecil atau melakukan konversi. Ya, jadi mulai dari acquisition turun ke bawah itu makin sedikit, ke retention makin sedikit. Jadi setiap turun dari acquisition ke activation itu berapa persen misalkan. Nah, jadi fokusnya di bagian ini.
sampai pada akhirnya ketika orang menggunakan aplikasi kita akan menghasilkan atau revenue, dan aplikasi kita itu akan diomongkan sama orang misalkan, dan orang itu akan pengguna lama kita akan mengajak orang lain untuk pakai. Nah, semakin ke bawah biasanya jumlah pengguna itu akan semakin sedikit dibandingkan tahap sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah spesifik nemuin siapa yang akan pakai aplikasinya, contoh. Nah, untuk urutan fokus metrik biasanya ada tolak ukur ya. Jadi tingkat kepuasan itu berbanding lurus dengan jumlah penggunaan biasanya. Jadi kalau kita lihat dari opsi A yang warna merah ini, gitu ya, biasanya user akan dapat terlebih dahulu yang mana sih yang mereka suka dan dalam sisi fitur, dan yang mana kita kembangin dari sisi produk yang menyesuaikan. Nah, opsi B ini yang garis lurus ya. Ini kalau jumlah pengguna itu bersamaan dengan tingkat kepuasan. Artinya ideal sekali aplikasi kita ketika orang langsung pakai, langsung orang suka, kemudian dia ngajak orang lain. Nah, kalau di opsi C biasanya ini yang kejadian yang rata-rata di teman-teman yang baru ngerilis sebuah aplikasi ya. Jadi dalam satu proses bisnis ketika dia menjalankan, biasanya akan dilihat berapa sih jumlah tingkat kepuasan usersnya, itu masih kurang gitu ya. Namun pada akhirnya dia punya titik sini, dia punya titik di mana fiturnya itu benar-benar disuka sama orang, dan otomatis yang lama itu akan mengajak orang lain, dan tiba-tiba ini boost dia naik. Bisa dilihat ya, ada satu kurva yang lambat sekali, namun tiba-tiba ada di titik itu dia langsung up gitu, naik. Nah, produk di titik ini gitu ya, biasanya orang sudah sering sebut dengan namanya produk market fit, artinya sudah sesuai dengan kebutuhannya si users. Kalau cerita dulu macam Facebook ya, dia bikin aplikasinya pertama kali di, kalau nggak salah Fastmesh ya, kalau nggak salah dulu. Fastmesh itu dipakai di Harvard, Stanford. Dia kasih akses ke teman-temannya ya, mahasiswa untuk pakai aplikasinya, dan dia ngukur sehari itu berapa jam orang ngabisin waktu. Ketika dia sudah dapat user, ternyata ada orang yang menghabiskan rata-rata 6 jam per hari gitu, dalam aplikasi yang dia buat. Dia udah dapat bahwa oh, disinilah titik di mana aplikasi saya akan boost dan orang pakai banyak. Nah, di sini pun Facebook baru berpikir bahwa saya nggak monoton lagi hanya di kampus saya untuk penggunaan aplikasinya, tapi saya akan buat dia berbasis global, non kampus, dan dia bisa tingkatkan dia punya kepuasan user. Nah, ada yang mesti diingat kalau di analisis proses bisnis, apalagi kita ngebahas mengenai key metrics ya. Jadi kalau key metrics ada yang ditaruh dalam satu data, ada yang orang sering sebut dengan istilah produk market fit. Nah, market fit itu artinya si produk itu sudah sesuai dengan keinginan user dan retensinya itu tinggi. Retensi itu artinya mereka datang kembali ya. Jadi misalkan kita pakai aplikasi A, kemudian datang lagi pakai aplikasinya, nah itu disebut dengan retensinya yang tinggi. Beda halnya kalau dia pakai kemudian dia tidak datang lagi, gitu. Berarti retensinya kita sebut dengan retensi yang rendah. Nah, kalau di aplikasi fokusnya kita pada saat ngebuat apps ataupun yang lain yang terkait dengan jasa digital, fokusnya kita itu stickiness. Artinya orang benar-benar kita buat mereka senyaman mungkin menggunakan aplikasi atau platform kita. Matriks yang biasanya orang ukur itu adalah berapa banyak user yang masuk diakuisisi sampai aktivasi dan retensi datang kembali menggunakan. Namun setelah produk market fit, gitu ya, fokusnya kita udah berubah lebih ke arah growth sama efisiensi. Jadi bagaimana pertumbuhan suatu aplikasinya dan kita efisiensikan di dalam aplikasinya. Matriks yang diukur itu adalah berapa banyak yang diakuisisi, viral, dan revenue. Nah, apakah dari R itu sudah pakemnya seperti itu urutannya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Urutan fokus terapi itu sekarang bisa dirubah. Kalau misalkan teman-teman ya, yang apalagi yang sekarang lagi jalan kelas di digital entrepreneur, diarahkan untuk bikin sebuah startup. Nah, di analisis proses bisnis kita akan bahas alur prosesnya. Ya, kalau alur prosesnya biasanya orang akan mulai dari bukan akuisisi,
namun fokusnya ke aktivasi. Jadi bagaimana membuat sebuah aplikasi yang betul-betul orang nyaman pakai di awal kali, gitu ya. Ketika dia sudah nyaman, pasti akan datang lagi, gitu ya. Kemudian ketika sudah nyaman, dia otomatis juga akan bercerita ke orang lain, gitu ya. Baru ketika dia sudah nyaman, kita perbaiki corong pasarnya kita supaya orang bisa nemuin platformnya kita, bisa berupa web atau beriklan, baru pada akhirnya kita akan profit. Kita bahas satu-satu aktivasi. Saya ambil case ya, contoh kasus. Jadi aktivasi itu di mana user dapat value sama produk ya. Dia udah bikin akun di dalam aplikasinya. Jadi kalau kita cerita dulu kayak Grab, Gojek, ya, Uber yang ada di luar, orang itu ketika mendownload itu yang disebut dengan akuisisi, ya. Orang register, ya, orang register dan mereka sudah pakai, ya, misalkan dia sudah pesan aplikasi Gojeknya, orang udah apa namanya melakukan pembayaran, minta untuk diantar, itu sudah masuk dalam kategori aktivasi, ya. Dan setiap aplikasi itu berbeda ya. Nah, ini contoh untuk macam Grab, Gojek dan lain-lain. Aktif akuisisinya itu dalam bentuk orang download aplikasi. Aktivasi itu ketika orang udah pakai memesan apa namanya memesan untuk GrabFood-nya misalkan ya, GoFood-nya kah, GoPay-nya kah, itu semua sudah masuk aktivasi. Nah, kalau aplikasi keuangan contohnya akunting ya. Akuisisi itu orang sign up, daftar aplikasinya, mereka input transaksinya. Nah, ketika mereka ngedownload output keuangan, nah itu yang kita sebut dengan aktivasi. Artinya mereka sudah dapat feel-nya ya. Mereka sudah dapat kenyamanannya menggunakan aplikasinya kita. Ini proses untuk aktivasi. Mesti diingat ya, alur-alur setiap aplikasi itu berbeda. Nah, apa dampaknya bagi users yang proses diaktifasi? Kalau misalkan mereka belum aktivasi, artinya mereka belum dapat manfaat produknya kita. Kalau sudah, berarti mereka sudah nemu. Kalau belum teraktivasi, mereka tidak dapat korelasi produk kita dengan value-nya. Kalau sudah teraktivasi, artinya mereka sudah dapat korelasi dari produknya kita dan mereka rasakan manfaatnya. Kalau user belum aktivasi, artinya mereka belum dapat manfaat dan cenderung itu mungkin akan meninggalkan. Sudah teraktivasi, mereka akan tahu manfaat produknya. Kalau belum teraktivasi, berpeluang untuk tidak dilupakan ya sama si customer-nya. Kalau sudah teraktivasi, berpeluang untuk mendatangkan customer yang baru lagi. Ingat, pengguna yang sudah teraktivasi itu berbeda dengan active users. Itu tidak sama ya. Active user itu artinya orang yang datang lebih dari 2 kali. Artinya mereka datang secara rutin atau kontinu. Ibaratnya kayak makan bakso tapi dia datang terus-terus. Dan kita data, oh ini pelanggan setianya saya. Nah, itu yang kita sebut dengan active user. Bagaimana rancang alurnya? Biasanya sih kita bikin kayak ada satu halaman sign up, dalamnya ada tombol download, untuk setting, kemudian ada UVP-nya ya. Kita akan bahas sebentar lebih detail apa itu UVP. Kemudian bagaimana untuk optimasinya? Ya seperti biasa kita minimalisir bug-nya, minimalisir error-nya pada saat orang sign up gitu. Kemudian kita minimalisir langkah-langkahnya, jangan sampai pada saat orang mengisi form itu ditanyain kayak mau ngurus KTP gitu. Ditanyain nomor kakaknya lah, ditanyain alamatnya apanya dan selengkapnya. Nah, itu yang kadang orang tinggalkan karena terlalu banyak untuk diisi. Kemudian sebisa mungkin ada UVP-nya atau Unique Value Proposition yang dirasakan sama customer. Kemudian kita antisipasi kesalahannya dari platform yang kita buat. Nah, di dalam key metrics ada istilah cohort ya. Kalian nanti bisa googling lagi lebih dalam apa itu cohort ya. Cohort itu untuk ngebaca berapa besar yang retensi. Jadi misalkan kita mau analisis ya perilaku pengguna itu bagaimana supaya pengguna itu ditahu berdasarkan kelompok periode akuisisinya. Jadi kita ibaratkan kayak ada alumni ya, alumni yang angkatan 2010 misalkan ada alumni yang angkatan 2011. Nah, alumni yang 2011 itu kan pasti dapat kurikulum yang diperbaharui. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kesuksesannya si alumni 2011 dibandingkan 2010? Ini pasti berbeda ya. Walaupun 2011 udah dapat kurikulum yang baru, belum tentu sama gitu.
kesuksesannya dengan angkatan yang 2010. Nah, cohort analisis kita akan membaca hal itu ya, dan dipetakan. Nah, jadi kita ngeset misalkan ya, ada angkatan di bulan 1, ada angkatan yang di bulan 2, bulan 3, sama bulan 4. Kita ngeset ada produk aplikasi yang dirilis ya, versi 1. Di bulan kedua kita perbaiki UX-nya, di bulan ketiga kita ngerilis fitur baru, dan di bulan keempat kita ngerilis juga produk baru, namun dengan ada improvement di UX. Nah, misalkan kita baca caranya akuisisi usersnya itu pakai channel A, misalkan pakai iklan di Facebook ya, sama ya, untuk bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, kita baca hasilnya, bagaimana sih ketika kita udah pakai channel beriklan di Facebook, ya, berapa banyak user yang sign up di bulan 1, berapa banyak yang aktif sampai dengan retensi ya, kemudian berapa banyak user yang sign up di bulan kedua, setelah kita improve UX-nya, apakah ada penambahan enggak? Penambahan user enggak dibandingkan dengan cohort 1. Ini ya, cohort 1 ini. Ya. Kemudian kalau kita masuk di channel kedua, kita rilis nih aplikasi yang baru, ada fitur tambahan. Apakah ada peningkatan lagi gitu ya, usernya yang pakai dibandingin dengan cohort yang kedua. Nah, cohort keempat kita ngeliat lagi, saya pakai channel yang berbeda. Saya nggak pakai channelnya jualan lewat FB ya. Saya sekarang beriklan pakai Google Ads, atau saya pakai TV misalkan. Saya bikin iklan di TV. Berapa banyak sih yang sudah sign up gitu berkat yang channel iklan di TV. Terus apakah channel ini membantu enggak akuisisi usersnya? Apakah lebih banyak user enggak yang daftar ketika kita beriklan melalui televisi? Jadi kurang lebih seperti ini ya, analisa cohort itu seperti itu. Semua hal ada yang kita rubah, kita baca apakah ada peningkatan atau enggak. Nah, untuk analisa cohortnya, teman-teman bisa melihat kalau misalkan ada satu data yang kita dapat, ada yang kurang, kalian bisa perbaiki dengan apakah perlu diperbaiki flow aktivasinya kah, apakah kita mau perbaiki satu fiturnya kah, dan kalian pasti akan dapat datanya dari masing-masing setiap minggu gitu. Jadi misalkan di data yang keempat, jadi bisa dilihat analisis di minggu kelima dan seterusnya untuk kita bisa ambil suatu keputusan. Untuk key metrics, kalian bisa pakai beberapa tools. Ya. Tools, kita perlu analytic tools gunanya buat apa? Kita membaca datanya. Apakah user itu melakukan proses sign up, apa-apa saja yang mereka lakukan. Nah, biasanya kalau di aplikasi kita pasang pakai tracking kode, dan hasilnya kita dapat dalam bentuk analisis. Nah, toolsnya ada banyak. Saya harap kalian familiar dengan ini. Kalaupun nanti selesai dari Karisma ngebuat web ya, ngebuat website, pasti ditanyain berapa banyak sih website yang sudah di website saya ketika online dikunjungi sama orang. Nah, itu kan perlu kita pelajarin daripada bikin capek-capek fungsinya gitu ya, opsinya. Ya saya sarankan mending pakai aja analytics tools yang third party ya, pihak ketiga di luar. Ini ada Kissmetrics, ada Mixpanel, ada Firebase, ada Google Analytics. Ini semua adalah tools analytics yang bisa kalian pakai. Gitu. Untuk Google Google Analytics ya, Google Analytics ini kita tinggal pakai dia JavaScript ya. Kalau kalian mau lebih detail dia JavaScript, nanti kalian embed ke dalam HTML kalian sebenarnya atau PHP kalian. Itu bisa. Nah, dari analytics tools kita nanti akan lihat tuh berapa banyak orang yang kunjungin produk kita, yang ngelihat produk spesifik pun bisa dilihat ya. Misalkan kita jualan ada 3 ya, roti keju, roti coklat, roti abon, nanti bisa dibaca datanya yang mana paling banyak diklik dan orang melihat. Ya, itu pakai Google Analytics. Nah, kita bisa lihat juga berapa banyak orang yang klik call to action, berapa banyak orang yang sampai masuk di tahapan pembayaran. Dan dari sini retensi datanya kan bisa dilihat ya dari persentasenya. Gitu. Jadi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai dengan minggu ke-12. Gitu. Ternyata di tanggal 14 gitu ya, data jumlah orang daftar itu banyak. Nah, ini kalau kita bisa baca data dari sini, ini 24% dan 24% ini karena kenapa gitu. Ini kita bisa dapat, oh ternyata saya sudah perbaiki halaman untuk pemregisternya, orang lebih gampang pakai. Ya kemarin, sekarang orang login itu atau sign up tidak perlu lagi mengisi data, dia tinggal by sign up by Facebook atau sign up by
Gmail-nya itu sudah langsung bisa gunakan aplikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bisa dibaca datanya. Jadi A/B testing lah ya. Kita ngerubah satu komponen apakah berpengaruh enggak dalam apa namanya? Dalam satu unit proses bisnisnya. Nah, lanjut di R yang kedua, R-nya adalah retensi. Retensi itu kalau kita bercerita kayak gini ya, ada satu ember gitu ya. Kita isi air ember tersebut. Kemudian ada di ember itu ada lubang ya, lubang. Air yang di dalam ember itu kita sebut sebagai active user. Kemudian air yang keluar dari keran itu kita sebut sebagai akuisisi pengguna. Air yang keluar dari ember itu disebut dengan churn. Ya. Jadi ingatnya di luar kalau ada nanti di bisnis, proses bisnis di luar dimanapun kita berada, ada istilah churn user. Churn user itu artinya adalah pengguna atau aplikasi yang tidak lagi datang menggunakan aplikasi kita. Ya. Jadi kalau churn usernya gede, berarti ada yang masalah di aplikasi. Gitu ya. Fokusnya kita adalah bagaimana supaya air ini tetap ada dalam ember atau si user kita itu tetap bertahan menggunakan aplikasi kita. Nah, untuk pengukuran retensi, matriks yang dipakai biasanya orang akan ukur seperti ini ya. Berapa sih jumlah pengguna aktifnya, berapa banyak churn-nya, ya, berapa banyak intensitas penggunaannya, berapa lama customer lifetime-nya. Nah, ini adalah komponen yang dipakai untuk mengukur retensi. Ya, jadi mengukur rasio pengguna yang sudah terdaftar, efektif atau aktif menggunakan aplikasi, rasio pengguna yang berhenti pakai aplikasinya kita, customer lifetime-nya berapa, itu semua diukur. Nah, untuk mengukur jumlah pengguna aktif itu kalian bisa ukur dengan 3 model. Pertama ada MAU, ada WOW, ada DAO. MAU itu artinya monthly active user, WOW itu adalah weekly active user, DAO itu adalah daily active user. Kalau mau kita mau ukur user itu paling tidak dalam sebulan sekali aktif berapa kali. Dalam sebulan itu berapa kali dia aktif. WOW itu dalam seminggu. DAO itu ya dalam sehari. Contoh ya, yang mengimplementasikan aplikasi-aplikasi yang pakai matriks tolak ukur mau. Contohnya kayak aplikasi business application. Itu seberapa kali digunakan dalam sebulan. Atau wow ya, weekly active user. Seberapa sering dia diterapkan per hari, per minggu ya. Contohnya kayak aplikasi olahraga ya. Kalau kalian pergi lari olahraga biasanya kan ukur berapa kalori yang terbakar. Nah itu kan mungkin seminggu nggak mungkin olahraga tiap hari ya. Biasanya seminggu mungkin cuma aja ada 1 kali atau 2 kali pergi olahraga. Atau DAO. Nah DAO ini lebih kuat lagi ya karena lebih banyak, lebih flooding lagi datanya. Kenapa bisa ngukurnya per hari gitu ya. Contoh kayak sosial media, Facebook. Nah itu kan akan dihitung per hari. Dalam sehari berapa kali sih Facebooknya dibuka dan berapa lama diaksesnya? Ya, itu cocoknya diterapkan sama aplikasi yang sifatnya sosmed atau instant messaging macam kayak WhatsApp. Ya, sehari itu kalian nanti berapa kali pakai WhatsApp dan lain-lain itu pasti ngukurnya pakai DAO. Nah, dan intensitas pengguna itu masing-masing juga tergantung dari suatu perusahaannya ya, dan ada matriks sih. Kalau kita bercerita macam Facebook, matriks atau tolak ukurnya ya, key performance indikatornya mereka itu adalah berapa kali si users itu dalam satu sesi menghabiskan waktunya. Kalau kita bercerita Google Drive, Dropbox, ya orang ukurnya berapa banyak sih file yang baru masuk per user per bulan. Kalau Gojek ya dengan layanan ojeknya, ya mereka pasti ngitungnya intensitas penggunaan itu berapa banyak jumlah trip per user itu per bulan. Jadi setiap perusahaan itu berbeda, indikator atau matriksnya itu tergantung dari jenis dari proses bisnisnya. Gitu ya. Facebook, sosial media, berarti mereka ngukur lama durasi orang akses. Dropbox itu file yang tersimpan. Gojek itu ya trip, gitu ya, pengantaran. Nanti dari setiap data tersebut bisa dianalisis melalui analisa cohort, gitu ya. Kita bisa baca berapa banyak pelanggan yang lakukan sign up di bulannya itu dan apakah karena fitur tersebut ditambahkan, gitu ya. Di semakin ke sini misalkan datanya kita dapat terus semakin banyak. Nah, untuk retensi setelah kita dapat analisa cohort ya, kita harus berpikir kira-kira
apa saja langkah-langkah lagi yang terbaru yang bisa diambil agar si usersnya itu bisa menggunakan aplikasi kita itu lebih banyak lagi. Ya, jadi ini fokusnya ke ranah platformnya, kemudian ada enggak improvement yang bisa dipasangkan ke dalam aplikasinya. Dari dihitung ya, dari kita cohortnya jalan di bulan Januari, Februari ya, Februari di sini Maret. Nah, nanti dihitung berapa banyak user yang diakuisisi di bulan April gitu ya, berdasarkan data dari Maret, Januari. Jadi sudah ada prediksinya. Dan kita bisa berhitung juga terkait dengan fitur apa saja yang perlu kita tambahin. Gitu. Kalau seumpamanya churn-nya tinggi, ya bagaimana mesti diatasi supaya churn-nya nggak tinggi. Ini fokusnya retensi ya. Nah, yang ketiga, fokusnya adalah ke referral. Jadi di matrix yang ketiga adalah namanya referral. Di proses bisnis itu kita harus nyari gitu bagaimana supaya aplikasi itu dia viral dan orang ngajak. Referral itu kalian sudah sering lihat ya. Ada beberapa aplikasi dulu macam kayak Gojek ya, Gojek kita ngajak teman kita dapat voucher gratis gitu. Nah, itu referral namanya ya. Jadi pengguna baru itu dihasilkan oleh pengguna lama gitu. Jadi pengguna lama yang akan ngajak pengguna baru. Uh, Kelebihannya apa? Biaya marketing kita itu bisa jadi 0 rupiah. Ini ya, bisa diingat bahwa biaya marketing itu kan keluar 0 rupiah karena yang mengajak itu adalah si pengguna yang sudah nyaman menggunakan aplikasi kita. Dan kalau di viral, apa namanya referral, coefficient yang dipakai itu adalah matrix di coefficient viral. Jadi jumlah rata-rata pengguna baru yang dihasilkan oleh satu pengguna. Bisa jadi misalkan satu orang itu yang sudah puas menggunakan aplikasi kita, dia akan mengajak 3 orang lainnya. Jadi coefficient viralnya akan jalan seperti itu. Kalau dia modelnya eksponensial, intinya satu orang itu dia bisa mengajak lebih dari satu. Kalau coefficient yang terendah, satu orang ini apa namanya tidak mengajak orang lain. Ini namanya pertumbuhan terendah. Ya. Pertumbuhan itu akan stagnan karena bisa jadi ada fitur ataupun fokus aplikasi kita itu nggak sesuai. Untuk di coefficient viral, dia punya banyak data yang kalian bisa set. Dapatnya dari mana ya? Kalian bisa lihat nanti dari link referral yang sudah di-share berapa banyak dia diklik. Nah, ini contoh-contoh coefficient viral ada sangat banyak dulu macam kayak di Gmail ada seperti ini ya. Invite friend to Gmail. Nah, kayak gini. Google dulu di awal-awal pakai Gmail itu dalam tahap pengembangan dia ngajakin orang ya untuk pakai Gmail atau WhatsApp gitu ya. Kalau WhatsApp kita bisa lihat sampai hari ini pun ada ya ada pilihan opsi untuk invite friend. Nanti kita mengajak teman untuk pakai WhatsApp. Ngirimnya pesannya itu lewat SMS kah atau Messenger kah atau yang lain. Jadi WhatsApp itu dia siapkan satu fitur ya untuk mempermudah si pengguna ngajak calon pengguna yang baru dan memasukkan fitur viral itu sangat natural buat aplikasi. Kemudian Dropbox, gitu. Dropbox itu dia sharing folder ke pengguna sama non pengguna Dropbox. Kita bisa lihat. Jadi walaupun orang nggak punya akun di Dropbox itu bisa download datanya. Sampai hari ini pun macam kayak film Korea yang mungkin kalian download gitu ya. Itu kan nggak perlu bikin akun di sana kan, kayak Mega ya, Mega Files, Mega NZ dan lain-lain penyimpanan online yang di-share itu masuk sebagai coefficient viral sebenarnya. Karena secara tidak langsung kita langsung tahu bahwa ada satu brand perusahaan yang menyiapkan penyimpanan data online. Dan orang tanpa bikin akun di dalam sudah bisa mendownload. Nah, di sana adalah coefficient viral yang bermain. Ya, ada insentif juga bagi pengguna contohnya. Contoh kayak gini ya. Kemarin Grab itu singkat saya ada Grab 1 rupiah ya. Ada Grab 1 rupiah, Uber juga dulu. Jadi kita nge-share gitu ke teman-teman. Jadi yang pakai apa namanya invitation code ini, pakai aplikasinya kita dapat apa namanya poin misalkan, atau dapat OVO poin misalkan. Nah itu salah satu model coefficient viral sebenarnya. Nah lanjut yang keempat untuk di matrix R itu adalah akuisisi.
Kalau akuisisi itu adalah proses bagaimana kita itu meyakinkan si calon pelanggan agar mereka tertarik gitu pakai aplikasinya kita. Media yang dipakai sangat banyak, kalian bisa pakai apa namanya Facebook kah, website kah, ataupun yang lain, dan apa namanya kita perlu eksperimen supaya tahu data atau matriks di sisi proses bisnisnya benar-benar efektif atau tidak. Nah, bagaimana strategi akuisisi yang ideal? Biasanya kita ukur dari berapa banyak yang reach ya, atau yang melihat. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat dalam satu Facebook ya, punya fanpage, mungkin kalian bikin fanpage di Facebook, kemudian di dalam itu kelihatan nanti berapa banyak orang yang nge-reach, ya, berapa banyak orang yang terjangkau dan melihat, berapa banyak yang terkonversi dari melihat itu kemudian mengklik. Nah, itu yang kita sebut dengan acquisition flow, di mana orang yang konversi dan reach. Kalau ditanya cost atau biayanya, ya kita menghitungnya dari berapa banyak yang di reach berdasarkan biaya, hasil dari akhirnya itu yang kita sebut dengan CAC. Nah, CAC atau Customer Acquisition Cost. Nah, untuk akuisisi digital itu sangat banyak. Intinya begini, kalian ngebuat satu produk digital, dalam satu proses bisnisnya, kalian mau mengarahkan supaya user itu terakuisisi, kalian bisa bikin beberapa hal. Pertama, bikin landing page-nya. Ada satu halaman website yang menjelaskan produknya. Dari sini, setelah ada, kita bisa perluas channelnya, ya. Channelnya itu apa? Kayak Facebook, gitu. Facebooknya diarahin nanti ke alamat landing page atau website. Kita beriklan, diarahinnya ke landing page. Kita ngeblog, ngarahinnya ke landing page. Kita pakai email ya, broadcasting email ya, arahinnya ke add landing page atau aplikasi marketplace. Search engine, referral itu semua diarahin ke landing page. Di mana landing page ini akan diarahin nanti ke produknya kita. Jadi selalu diingat bahwa akuisisi digital itu kalau bisa muaranya nanti di landing page supaya nanti terukur pakai Google Analytics. Nah, ingat ketika kita punya satu website yang menjelaskan produk kita harus punya apa namanya data secara optimal ya. Apa saja ini contoh saya perlihatkan adik-adik. Ini contohnya landing page ya. Nah, di sini jualannya Evernote, catatan. Jadi harus ada pesan UVP-nya. Jadi unique value proposition. Nah, ini sekarang kita udah bahas UVP. UVP itu apa kalimat utamanya atau manfaat apa yang si user itu akan dapatkan kalau dia pakai. Dan pesan itu harus kuat. Di landing page itu harus sudah ada. Jadi contoh kayak gini ya. Remember everything. Nah, ini UVP-nya sudah kuat. Kemudian ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya kayak gini, kita bisa naruh catatan kita di mana, misalkan dari HP nanti diakses di laptop gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya. Setelah itu ada medianya, di mana diarahkan orang bisa mengklik dan mendownload aplikasinya. Kemudian ada call to action-nya, ya, download now. Nah, call to action ini orang bisa lihat, oh saya mau download nih, saya tertarik. Nah, ini orang tidak susah nyari di mana tombol untuk lakukan download aplikasinya atau pakai aplikasinya. Jadi ada call to action yang mudah dijangkau sama lihat jelas. Ini komponen-komponennya ya. Dan yang terakhir kalau bisa nanti ada dapat social proof, itu sangat bagus juga. Jadi testimoni atau apapun yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi itu sangat membantu. Nah, kalaupun mau dimonitor, kalian bisa pakai bit.ly ya, user shortener, ataukah bisa pakai user analytics, itu tergantung dari kalian. Tujuannya adalah kita mau tahu berapa kali sih apa namanya website kita itu dikunjungin, itu saja. Kalau mau pakai bit.ly, baru arahin nanti ke link website, itu bisa juga, ataukah pakai analytics tools tadi ya, pakai Google Analytics, pakai Kissmetrics, itu banyak, ada bisa pakai Firebase juga. Kita masuk yang terakhir, yang di R ya, yang R yang kedua terakhir. R yang terakhir itu revenue, di mana fokusnya kita adalah mencari keuntungannya. Jadi matriksnya kan ngukur keuntungannya. Penyempurnaan dari si users, kemudian ada revenue model, model pemasukan ya. Biasanya matriksnya yang diukur itu berapa banyak orang yang subscribe, berapa banyak orang yang bikin akun dan pakai layanan premiumnya, leads-nya dan lain-lain. Kemudian
Kalau matriks dari sisi harga, biasanya kita ngukur berapa banyak orang yang komplain masalah harganya, tapi mereka tetap bayar, gitu ya. Kemudian alur konversinya kalian bisa atur apakah dikasih coba layanan yang premium tapi dalam jangka waktu hari tertentu, atau kita bisa kasih gratis atau trial. Untuk matriksnya sendiri di revenue itu ada beberapa orang ngukur, terbagi dua ya, ada namanya makro sama mikrometrik. Makrometrik itu kita ngukur berapa banyak revenue atau keuntungan yang dihasilkan ketika aplikasi itu berjalan. Revenue growth-nya berapa banyak, pertumbuhan pemasukannya, profit marginnya, selisihnya ya. Kemudian mikro itu berapa banyak konversi dari setiap satu proses pembayaran. ARPU-nya rata-rata dari si users itu mengeluarkan duit, melakukan pembayaran dan seterusnya. Jadi ada makro dan mikro. Kalau mikro spesifik ke users ya. Kalau makro itu gabungannya. Nah, untuk pemetaannya kalian bisa atur, misalkan saya bikin aplikasi catatan keuangan ya. Proses bisnisnya itu biar lebih bagus, saya akan bikin mulai dari tahapan akuisisi, user itu kunjungin website, mereka akan sign up dalam aplikasinya kita gitu. Mereka akan lengkapi profile gitu ya. Kemudian setelah itu mereka masuk di tahapan aktivasi. Nah, mereka akan pakai tuh aplikasi berbelanja pertama kali dan melihat laporannya. Kemudian retensi, mereka datang kembali menggunakan. Nah, mereka paling tidak dalam sebulan, seminggu ada 1 kali. Kemudian mereka melihat aplikasi laporan bulanannya. Referral, nah kalau referral itu mereka kasih rekomendasi atau kasih review atau rating. Nah ini sudah masuk di referralnya. Kemudian ada revenue lebih ke arah upgrading account. Jadi misalkan mereka udah tertarik dan mau pakai layanan yang premium. Nah, berapa banyak sih yang udah upgrade dari free ke layanan premium? Itu di sanalah sudah masuk tahapannya revenue. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita kasih penjelasan mengenai hadiahnya, adik-adik. Jadi fokusnya di matrix itu adalah kalian tahu ya, alur proses bisnisnya itu kita kasih kita kasih standar tolak ukur apa saja yang diukur supaya tahu bahwa aplikasinya itu jalan dengan baik ya, digunakan dengan baik dan orang kita tahu bahwa oh aplikasinya benar-benar dibutuhin sama orang. Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan matrix? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya di hadiahnya. Nah, hadiahnya yang pertama adalah saya minta kalian cari ya, 4 tampilan website yang dalamnya sudah punya UVP ya. Jadi sudah ada ilustrasi UVP-nya, ada kalimat UVP-nya, ada call to action-nya, ada social proof-nya. Silakan kalian cari website-nya mana aja, kemudian kalian screenshot. Setelah itu, yang nomor 1 itu mirip kayak gini ya, yang tadi yang di awal. Nah, ini cari website yang seperti ini ya, yang sudah punya UVP gitu, sudah punya call to action. Nah, silakan dikerjakan, masukkan dalam Word ya. Semuanya dikerjakan dalam Word. Kemudian ini sudah nomor 2 itu kalian cari aplikasi Android atau iPhone ya, kemudian kalian analisis ya, misalkan aplikasi laundry online di Play Store. Nah, kalian ukur kira-kira analisisnya kalian gitu ya, cari indikatornya, tolak ukurnya, apa yang menjadi tolak ukurnya untuk aplikasi laundry gitu ya. Nah, mungkin kalau di analisisnya berapa kali orang memesan layanan laundrynya, berapa banyak orang download aplikasinya, berapa banyak orang lakukan pembayaran melalui aplikasinya. Misal contoh seperti itu ya. Nah, silakan cari 4 aplikasi Android, iPhone, kalian analisis, jangan lupa di screenshot ya aplikasinya, kasih penjelasan di bawahnya. Matriks apa saja yang menjadi tolak ukur dari aplikasi tersebut ya. Kemudian yang nomor 1 itu UVP. Dua-duanya kalian kerjain dalam Word, kemudian nanti kalian upload dalam Drive dan kumpulkan dalam Classroom. Sampai di sini jelas untuk hadiahnya? Halo? Jelas, Kak. Oke, thank you. Kalau sudah nggak ada memang pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan dikerjakan aplikasinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semua. Sudah absen. Oke, Aldi.